Masa sosialisasi ganjil genap kembali diperpanjang hingga tanggal 7 Agustus esok. Meski demikian, petugas masih menemukan kendaraan roda 4 yang bernomor polisi tidak sesuai dengan tanggal di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Kamis pagi. Di hari keempat masa pemberlakuan ganjil genap, masih saja ada kendaraan roda 4 yang bernomor polisi tidak sesuai dengan tanggal. Satu persatu pengendara yang diberhentikan diberikan sosialisasi tentang penerapan ganjil genap. Sebelumnya diinformasikan bahwa hari ini akan diberlakukan penindakan ganjil genap. Namun Ditlantas Polda Metro Jaya kembali memperpanjang tahap sosialisasi lantaran banyaknya masyarakat yang belum mengetahui. Masih perlu dilakukan sosialisasi, maka dilakukan perpanjangan sosialisasi lagi dari tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 7 Agustus. Jadi selama tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 7 Agustus pelaksanaan ganjil genap belum dilakukan penindakan, masih peneguran atau sosialisasi. Tak hanya mobil, Satlantas Metro Jakarta Timur juga memberhentikan pengendara yang nekat melintas di jalur cepat. Dalam waktu 30 menit, petugas menindak 25 kendaraan sepeda motor. Sanksi tilang yang diberikan juga dikenakan denda maksimal Rp500.000. Untuk mengetahui kondisi terkini, langsung kita menuju rekan kami Mahathir Muhammad di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan Nadia Raisa di Tomang, Jakarta Barat. Kita terlebih dahulu ke Mahathir. Mahathir, bagaimana penerapan ganjil genap di kawasan Senen hari ini? Ya, Dovi, penerapan ganjil genap di kawasan Senen atau di Jalan Raya Pasar Senen ini memang dari masyarakat atau pengguna mobil ini sudah mengikuti dari indahan atau peraturan ganjil genap. Menurut pantauan kami dari pagi hari tadi, memang kami melihat bahwa masyarakat yang khususnya menggunakan mobil ini sudah mengikuti tanggal sesuai pada hari ini. Hari ini tanggal 6, berarti mereka sudah menggunakan plat nomor dengan nomor genap. Tadi kami sempat berbincang dengan Polantas Unit Senen bahwa kalau kondisi kemacetan di kawasan Jalan Raya Pasar Senen ini memang jauh lebih kondusif dibanding sebelum dari ganjil genap diberlakukan. Pada sebelum ganjil genap, kemacetan yang terjadi di Jalan Senen Raya ini bisa mencapai hingga 3, 4 atau 5 km di setiap harinya. Namun terpantau semenjak 3 hari ini, bahkan di hari ini ada hari keempat ganjil genap, meski masih sosialisasi, namun kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Senen Raya ini terpantau jauh lebih sepi dibanding penerapan ganjil genap. Dan nantinya juga masyarakat harus tahu bahwa di Jalan Senen Raya ini adalah salah satu jalanan yang ditambahkan ruas jalannya untuk peraturan ganjil genap dari 16 ruas jalan yang berada di Jalan Pramuka, Jalan Salemba, ada juga Gunung Sahari. Ini juga peraturannya bukan hanya ada di bawah, namun juga untuk di Jalan Flyover Senen Raya ini juga dikenakan ganjil genap. Jadi esok hari kalau memang masyarakat Kota Jakarta, khususnya Anda pengguna mobil, harus perhatikan bahwa hari ini masih ada kata ampun untuk Anda apabila memang melintas atau esok hari masih melintas tidak sesuai dengan tanggal. Namun nantinya masa sosialisasi sudah selesai, tiada kata ampun dari Polantas Kota Senen, maksudnya Polantas Senen ini akan langsung menilang dan menindak proses hukum bagi Anda yang tidak mengikuti tanggal sesuai ganjil genap yang berlaku di ruas jalan dari Senen Raya. Kembali ke Davi. Baik, dari kawasan Senen kita akan melihat penerapan ganjil genap di kawasan Tomang. Ada Nadia Raisa di sana. Nadia, bagaimana penerapan ganjil genap di sana? Ya, Davi, hingga pukul 10 pagi tadi, memang menurut pantauan kami masih ditemukan adanya pengendara yang melanggar aturan ganjil genap, tetapi dikarenakan masih masa sosialisasi sehingga tidak diberikan sanksi tilang atau hanya diberi teguran saja. Memang sosialisasi aturan ganjil genap ini diperpanjang rencananya hingga besok 7 Agustus 2020 sehingga pengendara yang melanggar belum dikenakan sanksi tilang. Sanksi tilang yang baru diberlakukan adalah tilang elektronik atau ITLI, meliputi seperti menerobos lalu lintas, lalu melanggar marka jalan dan lain-lainnya, tetapi kecuali untuk pelanggaran ganjil genap tidak diberikan sanksi karena masih dalam sosialisasi. Dan menurut pantauan kami juga, pengendara yang melanggar aturan tersebut dikarenakan mereka belum mengetahui informasi mengenai aturan ganjil genap yang kembali diberlakukan.
dan sebagian lainnya mereka sudah mengetahui tetapi tetap melanggar aturan ini. Saya itu juga meskipun telah diberlakukan kembali aturan ganjil genap ini tetapi tidak efektif mengurai kemacetan karena memang sejak pagi tadi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat diberlakukan kontraflow yang mengarah dari Jalan Raya Tomang menuju ke Harmoni dikarenakan memang volume kendaraan yang padat pada jam-jam sibuk, misalnya pada pagi hari tadi untuk jam berangkat kantor. Namun untuk saat ini memang sudah kembali normal lalu lintas saat ini. Tujuan dari diberlakukannya aturan ganjil genap ini sendiri bukan untuk mengalihkan masyarakat menggunakan transportasi umum, melainkan agar membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga jika tidak ada keadaan mendesak diminta atau diharapkan untuk tetap berdiam diri di rumah saja. Aturan ganjil genap ini pun berlaku seperti sebelumnya, yaitu dari Senin sampai Jumat. Lalu untuk Sabtu dan juga Minggu serta hari libur tidak diberlakukan. Dari jamnya yaitu pukul 6 hingga 10 dan juga 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Ya, Davi. Nadia Raisa melaporkan langsung dari kawasan Tomang, Jakarta Barat. Sebelumnya ada Mahathir Muhammad dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih rekan-rekan.